Untuk inferensinya sama. Jadi inferensinya di sini bagaimana caranya dia mendapatkan konklusi, itu dia juga menggunakan 7 aturan dari yang sebelumnya, yang sama dengan yang ada di proportional logic. Nah, di sini ada tambahan lagi. Pada first order logic, di sini ada karena ada tambahan pernyataan yang sifatnya quantifier, maka di sini pun ada inferensi untuk si quantifier tersebut. Jadi ada inferensi untuk si universal, untuk si eksistensial. Yang pertama adalah elimination. Elimination itu kalau kita punya pernyataan yang sifatnya umum. Jadi kita punya pernyataan yang sifatnya umum di sini, teman-teman ya. Bagaimana caranya kita untuk melakukan suatu kesimpulan? Nah, kita bisa menyimpulkan ini benar atau salah itu dengan melakukan substitusi. Substitusi. Jadi si yang X-nya ini, X ini kan umum. Nah, kita bisa ganti dengan satu konstanta tertentu. Sehingga nanti kita bisa membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Contohnya di sini. Tadi dibicarakan bahwasanya setiap X yang suka permen adalah anak ibu. Maka pada saat kita melakukan inferensi, ini ada tracing itu untuk membantu kita melakukan inferensi, setiap X yang suka permen adalah X anak ibu. Maka di sini ada proses universal elimination-nya apa? Nah, suka permen, ini kan masih berupa variabel nih. Di sini dia tidak menyatakan siapa-siapa. Di sini nanti akan ada proses pergantian. Kita ganti nih substitusi dengan yang ada dalam di sini. Oh, siapa yang nah di sini ada proses substitusinya. Nah, ini kan ada masih variabel yang belum diketahui siapanya, lalu kita ganti dia dengan satu konstanta yang disebutkan di sini. Nah, di sini ada penyebutan suka permen Andi. Nah, itu di sini suka permen Andi. Maka ini adalah proses inferensi untuk menghilangkan tanda semuanya itu. Ini proses inferensinya. Ini juga ini. Jadi pada saat di sini kita punya X yang suka permen, di sini kan kita punya X yang suka permen. Lalu kita masukkan nanti dia anak ibu atau bukan. Nah, ini. Jadi nanti pada saat ini proses inferensi itu terjadi. Menghilangkan yang sifatnya untuk setiap X itu kita coba dengan memasukkan temuan substitusi dengan mengganti si X ini dengan konstanta-konstanta yang diketahui dalam basis data. Untuk setiap yang suka permen, siapa saja ini ada yang suka permen itu ada Andi, Budi, dan Cika. Maka nanti diganti X-nya dengan Andi, Budi, dan Cika. Benar nggak dia anak ibu gitu kan? Dicek, ada nggak anak ibu yang namanya Andi, ada anak ibu yang namanya Budi, ada nggak anak ibu yang namanya Cika. Nah, ini adalah proses dari universal elimination dengan dimana kita melakukan substitusi variabel ini kita ganti dengan konstanta tertentu yang dimana nanti dia memang benar melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita ganti si X ini, X itu kan yang suka permen, kita ganti nih dengan Andi, Budi, dan Cika, lalu semuanya kita cek apakah benar tidak dia mengerjakan kegiatan ini. Apanya di sini kan anak ibu, suka permen dan anak ibu gitu kan. Benar tidak X itu suka permen dan anak ibu? Kalau benar, maka memang pernyataannya nanti di sini bernilai benar. Sedangkan untuk eksistensial teman-teman, nah, balik lagi ya. Untuk existential elimination, satu lagi. Untuk existential elimination di sini, karena dia berlaku sebagian pada variabel ini, maka untuk membuktikannya, untuk bisa melakukan suatu konklusi pernyataan ini benar atau tidak, maka kita harus menemukan penggantian dengan konstanta yang tidak ada dalam basis data. Jadi kalau ingin untuk ada sebagian mahasiswa semester 7 yang belajar AI, nah kita harus membuktikannya dengan mensubstitusi mahasiswa yang tidak belajar AI, yang tidak disebutkan dalam belajar AI-nya, tidak ada predikat belajar AI-nya. Contoh di sini. Nah, ini adalah basis data kita. Nah, di sini tadi ada suatu pernyataan bahwasanya ada X. Nah, X itu adalah anak ibu dan X itu suka permen. Jadi X yang kita bicarakan itu ada X yang anak ibu dan X yang suka permen gitu kan. Nah, maka di sini kita akan membuktikan pernyataan ini benar karena kan berlakunya sebagian, berarti kan tidak untuk semuanya. Dia akan melakukan
mencari yang bernilai false. Apa yang menjadi nilai false-nya? Kan kita berbicara anak ibu yang suka permen. Di sini anak ibu yang suka permen. Maka anak ibu pun di sini kan banyak. Tapi dia mencari anak ibu yang tidak suka permen, sehingga untuk menyatakan bahwasanya sebagian ini memang ada. Jadi tidak berlaku semuanya. Kalau ternyata di pencarian ini berlaku semuanya, maka memang pernyataan ini salah. Tapi karena di sini pernyataannya berbicara tentang sebagian, nah maka di sini proses tracingnya dia mencari anak ibu yang suka permen. Ini anak ibu suka permen, anak ibu suka permen, kan Andi anak ibu, Andi juga suka permen. Si Budi anak ibu, Budi juga suka permen. Cika anak ibu, Cika juga anak permen, suka permen. Di sini ada Dani itu anak ibu, tapi ternyata dalam basis data ini tidak dibicarakan Dani itu suka permen. Berarti di sini kan Dani tidak suka permen, maka pernyataan ini benar. Karena yang suka permen itu adalah sebagian saja dari anak ibu. Nah, itu untuk melakukan inferensi dari existential quantifier, teman-teman. Terus satu lagi adalah existential introduction. Bagaimana caranya kita membuat pernyataan yang sifatnya sebagian. Jadi di sini kita akan mencari sesuatu yang mensubstitusi kegiatan tersebut. Jadi ada suatu ibaratnya dia ada ada kegiatan, satu pernyataan, satu fakta, di mana objeknya di sini itu dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi ada variabel V yang dia tidak terjadi jadi tidak melakukan ini, tidak memiliki predikat alpha ini. Ya. Nah, jadi memang si P ini tidak melakukan kegiatan pada alpha ini, sehingga nanti kita bisa berbicara bahwasanya ada sebagian dari V itu yang melakukan ini. Contoh, nah di sini. Tadi kita berbicara tentang eksistensial. Pada saat kita berbicara tentang anak ibu, di sini kan ada anak ibu. Dani itu anak ibu, tapi dia tidak melakukan kegiatan suka permen. Nah, di sini harusnya kurang ayat. Dia tidak melakukan kegiatan suka permen. Dia itu tidak suka. Sehingga dengan adanya pernyataan ini dari setiap anak ibu di sini kan yang 3 diketahui suka permen. Nah, pada saat kita menemukan si Dani itu anak ibu tapi tidak suka permen, maka dari penemuan ini kita bisa bikin pernyataan bahwasanya ada sebagian X, di mana X itu adalah anak ibu dan X itu suka permen. Nah, itu jadi teman-teman, ini adalah contoh dari existential introduction, di mana ketemunya di sini pada saat kita sedang melakukan proses inferensi. Kita menemukan bahwasanya ada yang dia itu anak ibu, dia itu merupakan bagian dari X ini, tapi dia tidak mengerjakan kegiatan tersebut. Sehingga memang disinilah bisa menjadi suatu kesimpulan bahwasanya ada beberapa atau ada anak ibu, ada X yang dia itu anak ibu dan X itu suka permen. Kenapa disebutkannya hanya ada beberapa? Karena memang ada yang tidak suka permen tapi dia itu anak ibu. Nah, itu untuk proses inferensi, teman-teman.